Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. How are you? I am fine, thank you. I hope you are okay. Although we have not met long time, but I am sure you always keep spirit study from home. All praises to Allah. We can meet again in English lesson with me, Miss Atun. It is our 13th season. Before we continue our lesson, please pray Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay guys, last week we have studied generic structure, definition, language features about explanation text. Now in this moment, we will analyze two examples of explanation text. Oke anak-anak, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Inggris dengan saya Miss Atun. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Untuk minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur pembangun dalam bacaan explanation, kemudian definisinya dan juga unsur ketatabahasaan yang dipakai. Sekarang kita lanjutkan. Hari ini kita akan menganalisa dua contoh bacaan explanation. Okay, the first text is about tsunami, and then the second text about earthquake. Yang pertama adalah kita akan mempelajari proses kejadian tsunami. Kemudian yang kedua yaitu tentang bagaimana terjadinya gempa, earthquake. Okay, are you ready? Sudah siap? Okay, let's start now the first text. Kita mulai sekarang dari teks yang pertama, tsunami. Look at the text, lihat dalam teks ya. There are 4 paragraphs. Ada 4 paragraf. The first paragraph is general statements. Untuk paragraf pertama disebut dengan pernyataan umum ya, yaitu sebagai introduction di sini menjelaskan apa yang akan dibahas di paragraf selanjutnya. And then the second, the third, and the fourth is sequence of explanation. Penjelasan secara detail proses yang dimaksud berkaitan dengan topik. Oke, kita mulai dari paragraf pertama, general statement. The term of tsunami comes from Japanese which means harbor, su, and nami. A tsunami is a series of waves generated when water in a lake or the sea is rapidly displaced on a massive scale. Ya, jelas di sini bahwa main idea dalam paragraf pertama, the main idea in the first paragraph is in the first sentence. Ada dalam kalimat pertama, yaitu menjelaskan secara detail apa arti dari kata tsunami dan dari mana dia berasal. Oke. Next. Kita lanjutkan, second paragraph. A tsunami can be generated when the sea floor abruptly deforms and vertically displaces the overlying water. Such large vertical movement of the earth's crust can occur at place boundaries. Oke, di sini memulai proses kejadian tsunami, proses yang pertama kali ya, bahwa tsunami itu dihasilkan karena adanya kerusakan bentuk deforms ya, secara vertikal ya, di dalam air, dimana bentuknya seperti lembengan piring. Jadi dia bulat seperti lembengan piring. Oke. Next, the third paragraph. Kita lanjutkan paragraf yang ketiga. Subduction of earthquakes are particularly effective in generating tsunamis and occur where denser oceanic plates slide under continental plates. As the displaced water mass moves under the influence of gravity to regain its equilibrium, it radiates across the ocean like ripples on a pond. Ya, paragraf ini adalah menjelaskan proses kejadian tsunami selanjutnya yang disebut dengan subduction, di mana subduction adalah merupakan gejala alam ya, di mana menjelaskan di sini proses bergeraknya tektonik dari dalam tanah
ya, ke atas. Oke, kita lanjutkan the last paragraph. Tsunami always brings great damage. Most of the damage is caused by the huge mass of water behind the initial wave front. As the height of the sea keeps rising fast and floods powerfully into the coastal area. Paragraf terakhir menjelaskan bahwa tsunami itu selalu membawa kerusakan yang besar, dan sebagian besar kerusakan itu disebabkan karena gelombang yang besar itu tadi, huge, ya. Oke, huge mass of water behind the initial wave front. Oke. Dan juga di sini banjir yang berkekuatan tinggi yang menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut. Oke. Di sini sudah jelas proses tsunami. Di sini dimulai dari paragraf pertama, pengenalan dulu, general statements, kemudian paragraf 2, 3 dan 4 adalah penjelasan secara runtut kejadian alam tsunami. Oke, next page. Ya. Selanjutkan halaman kedua, yaitu how earthquakes happen. Bagaimana gempa itu terjadi? Oke. Ya. There are 3 paragraph. Di sana ada 3 paragraf. The first paragraph general statements, and then the second and the last is sequence of explanation. Sama seperti yang teks yang pertama. Paragraf pertama di sini sebagai introduction, di sini memberikan pernyataan umum berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan. Oke. Tentu saja di sini menggunakan kata-kata yang menarik ya, sehingga kita tertarik untuk membaca proses alam ini ya. Selanjutnya paragraf kedua dan ketiga dan sampai selesai. Oke. Kita mulai, saya baca paragraf pertama, general statements. Earthquake is one of the most destroying natural disasters. Unlikely, it often happens in several regions. Recently, a horrible earthquake has shaken Lombok. It has brought great damage. Why did it occur? Do you know how an earthquake happens? Ya. Di sini menjelaskan bahwa gempa, ya, itu merupakan salah satu kejadian alam, natural disasters, ya. Nah, unlikely, tapi tidak untungnya, ya, tidak keberuntungannya di sini adalah, atau malangnya bisa juga disebut begitu. Ini terjadi di beberapa daerah, ya. Seperti di Lombok itu sudah terjadi gempa yang mengguncang sangat dahsyat, horrible, ya, horrible earthquake. Nah, sekarang dipertanyakan kepada Anda, it has brought great damage. Why did it occur? Kenapa itu terjadi? Do you know how an earthquake happens? Apakah kamu tahu bagaimana terjadinya gempa ini? Oke, ya. Jawabnya, prosesnya ada di paragraf kedua dan ketiga. Earthquakes are usually caused when underground rock suddenly breaks along a fault. It releases the energy which results the seismic waves. It makes the ground shake. When two blocks of rock or two plates are rubbing against each other, they strike a little. They don't just slide smoothly. The rocks are still pushing against each other but not moving. After a while, the rock breaks cause all of the pressure that's built up. When the rocks break, the earthquake occurs. Kita lanjutkan paragraf terakhir, ya. During the earthquake and afterward, the plates or blocks of rock start moving, and they continue to move until they get stuck again. The spot on the ground where the rock breaks is called the focus of the earthquake. The place above the focus is called the epicenter of the earthquake. Ya, jelas di sini menjelaskan proses terjadinya gempa bumi, ya. Disebabkan karena, ya, batu-batu yang saling berbenturan, ya, dimana mereka akan melepaskan energi yang menghasilkan gelombang seismik. Kemudian mereka akan membuat membuat hentakan di dalam tanah, ya. Ketika beberapa batu-batu dan beberapa piring-piringan itu saling berhentakan,
dengan yang lainnya saling bersinggungan, mereka akan saling berhentakan ke yang lainnya sehingga menyebabkan goncangan di bumi, ya. Itulah sehingga akan terjadi pressure, tekanan, ya. Akan ada tekanan di dalam tanah, di bawah tanah. Oke. During the earthquake and afterward, the plates or blocks of rock start moving and they continue to move until they get stuck again. Selama gempa dan sesudahnya itu, piring-piringan dan batu-batu itu akan mulai bergerak kembali dan mereka melanjutkan aktivitas mereka, yaitu sehingga mereka berhentakan lagi. Jadi berputar terus, bumi itu kan berputar terus, ya. The spot underground where the rock ada titik yang namanya disebut dengan fokus gempa atau pusat gempa, yaitu di mana batu-batu itu pecah, ya, namanya the focus of the earthquake, pusat gempa. Kemudian tempat yang merupakan fokus disebut epicenter, ya, tempat di mana terjadinya batu-batu pecah itu disebut dengan epicenter atau pusat gempa. Oke. Yap, kita lanjutkan. On the third page we will analyze difficult vocab. Ya. Ini penjelasan vocab yang susah, ya. Sebelah kiri adalah the first text and then the second text is in the right, ya. Yang sebelah kiri ini adalah penjelasan difficult vocab yang ada dalam bacaan pertama tentang tsunami. Kemudian yang kedua yang sebelah kanan adalah penjelasan difficult vocab tentang earthquake atau gempa. Deforms, merusak letak, ya. Displaces, terlantar. Moves, bergerak. Radiates, radiasi. Ripples, sisa lumpur. Brings, membawa. Massive scale, skala besar. Generated, dihasilkan, ya. Di sini generated itu artinya adalah menghasilkan, tapi kalau di dalam bacaan tadi ada to be plus generated sehingga hasilnya be generated, ya, sehingga artinya dihasilkan. To be di plus kata kerja bentuk ketiga. Equilibrium, keseimbangan. And then regain, mendapatkan kembali. Damage, merusak. Oke, lanjut. Earthquake, gempa. Shaken, mengguncang. Breaks, memecahkan. Rubbing, benturan. Moving, berpindah. Pushing, mendorong. Pressure, tekanan. Stuck, macet. Spot, titik. Destroying, merusak. Natural, alam. Disasters, bencana. Oke. I think enough, ya. Saya pikir cukup, ya, hari ini. Today we have just translate explanation text and then analyze about the generic structure. Hari ini kita hanya menganalisa, mentranslate beberapa kalimat susah, kemudian memahami, understanding, dan menentukan paragraf-paragraf pembangun di dalam explanation text. Oke. Selanjutnya, next week, untuk minggu selanjutnya, kita akan mempelajari perubahan verb, ya. Verb, baik verb 1, verb 2, verb 3, and verb 4, and then the meaning. And I will give you many materials about our examination. Ya, saya akan memberikan beberapa bahan untuk ulangan minggu yang akan datang. Oke, karena habis ini kita akan ketemu lagi satu kali lagi. Ya, kita akan mempelajari tentang verb, ya, baik regular maupun irregular. Kemudian minggu berikutnya kita akan mengadakan ulangan. Oke, don't forget to keep your health. Don't forget to pray, ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa banyak-banyak doa, sholat 5 waktu, ya. Kemudian don't forget to study hard, itu yang terpenting. Jangan lupa untuk belajar giat. I am sorry if I have mistakes. I close the class, ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.